Pertemuan Anies Ridwan Kamil sangat mungkin singgung Pilpres 2024. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang pada Sabtu 11 Juni pagi menjadi sorotan publik. Pertemuan kedua tokoh yang belakangan kerap digadang sebagai calon kontestan Pilpres ini pun mengundang spekulasi akan kemungkinan keduanya bakal bersanding untuk maju di Pilpres 2024. Iya benar, kita melakukan penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam, serius. Saya dengan Pak Bupati, sahabat lama, dengan Kang Emil, sahabat lama. Kita ini kolaborasi sejak Kang Emil belum jadi wali kota. Jadi ketika kita ngobrol meneruskan apa yang biasa kita bahas. Kang Emil asik makan bareng dengan orang nomor 1 Jakarta, Anies Baswedan. Yang unik, minumnya pakai teh botol di rumah makan ada foto orang penting Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini kode politik di 2024 bahwa keduanya siap berduet dengan siapapun? Maklum, tagline teh botol lagi ramai karena bocornya rekaman salah seorang politikus PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024. Sekarang kita pertanian dulu. Kita pangan dulu. Ada netizen nyebut ABRI Pak, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Apa itu Pak tanggapannya? Dari Ridwan Kamil Pak. Netizen banyak yang nyebut seperti itu Pak. ABRI singkatannya. Oh ya. Tanggapannya Pak? Ya, nanti dah. Saya memaknai ini sebagai sebuah bentuk silaturahmi yang plus-plus. Pertemuan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil mungkin saja hanya sebatas dua kolega gubernur yang wilayahnya saling berhimpitan. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa pertemuan ini juga mengandung motif lain soal bagaimana kemungkinan menuju jalan panjang bersama menuju 2024. Apalagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil selalu muncul dalam radar-radar survei. Pertemuan Anies Ridwan Kamil sangat mungkin singgung Pilpres 2024. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang pada Sabtu 11 Juni pagi menjadi sorotan publik. Meskipun pertemuan ini untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkab Sumedang tentang pengembangan potensi daerah dan tak sedikit juga yang mengaitkannya dengan Pilpres 2024. Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai masuk akal jika pertemuan itu dikaitkan dengan Pilpres 2024. Mengingat dua sosok ini memiliki elektabilitas tinggi sehingga peluang untuk maju sangat terbuka dan sangat mungkin keduanya menyinggung masalah itu. Anies dan RK tentu sangat mungkin menyinggung Pilpres mendatang, termasuk tentunya menjajaki kemungkinan untuk maju bersama. Demikian kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 11 Juni. Jamiluddin melihat walaupun dua sosok ini tampaknya menyadari mereka bukanlah kader partai, tetapi karena faktor tersebut bisa saja pembicaraan keduanya melebar pada partai politik yang berpeluang mengusung mereka. Makna lain tentunya berkaitan dengan adab berkunjung ke suatu wilayah. Anies sangat memahami hal itu. Untuk itu Anies mengajak RK untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Sumedang. Demikian sambungnya. Kemudian, kata mantan dekan Fikom ISIP itu, secara personal Anies tentu punya agenda sendiri terkait kerjasama tersebut. Anies ingin menunjukkan perlunya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan, dan ekonomi daerah jangan menjadi penghalang untuk saling bersinergi guna kesejahteraan bersama. Secara politis, Sumedang yang berada di Jawa Barat tentu sangat strategis. Provinsi ini secara nasional memiliki suara terbesar. Demikian Imbu Jamiluddin. Karena itu menurut dia, Anies tentu ingin menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar bila nantinya maju pada Pilpres 2024. Strategi Anies ini tentunya menjadi satu kesatuan dengan yang sudah dilakukan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anies yakin kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta dikuasai, peluang memenangkan kontestasi Pilpres sangat besar. Makna politis itu tampaknya akan dilanjutkan Anies ke Banten, sebab wilayah ini juga berpeluang dijadikan lumbung suara baginya bila maju pada Pilpres mendatang. Semuanya akan dibungkus melalui bentuk kerjasama. Cara ini memang lebih elegan dan tampaknya lebih mengena. Demikian pungkasnya.
pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang pada Sabtu 11 Juni pagi menjadi sorotan publik. Meskipun pertemuan ini untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkab Sumedang tentang pengembangan potensi daerah dan tak sedikit juga yang mengaitkannya dengan Pilpres 2024. Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai masuk akal jika pertemuan itu dikaitkan dengan Pilpres 2024. Mengingat dua sosok ini memiliki elektabilitas tinggi sehingga peluang untuk maju sangat terbuka dan sangat mungkin keduanya menyinggung masalah itu. Anies dan RK tentu sangat mungkin menyinggung Pilpres mendatang, termasuk tentunya menjajaki kemungkinan untuk maju bersama. Demikian kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 11 Juni. Jamiluddin melihat walaupun dua sosok ini tampaknya menyadari mereka bukanlah kader partai, tetapi karena faktor tersebut bisa saja pembicaraan keduanya melebar pada partai politik yang berpeluang mengusung mereka. Makna lain tentunya berkaitan dengan adab berkunjung ke suatu wilayah. Anies sangat memahami hal itu. Untuk itu Anies mengajak RK untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Sumedang. Demikian sambungnya. Kemudian, kata mantan dekan Vkom ISIP itu, secara personal Anies tentu punya agenda sendiri terkait kerjasama tersebut. Anies ingin menunjukkan perlunya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan, dan ekonomi daerah jangan menjadi penghalang untuk saling bersinergi guna kesejahteraan bersama. Secara politis, Sumedang yang berada di Jawa Barat tentu sangat strategis. Provinsi ini secara nasional memiliki suara terbesar. Demikian imbuh Jamiluddin. Karena itu menurut dia, Anies tentu ingin menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar bila nantinya maju pada Pilpres 2024. Strategi Anies ini tentunya menjadi satu kesatuan dengan yang sudah dilakukan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anies yakin kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta dikuasai, peluang memenangkan kontestasi Pilpres sangat besar. Makna politis itu tampaknya akan dilanjutkan Anies ke Banten, sebab wilayah ini juga berpeluang dijadikan lumbung suara baginya bila maju pada Pilpres mendatang. Semuanya akan dibungkus melalui bentuk kerjasama. Cara ini memang lebih elegan dan tampaknya lebih mengena. Demikian pungkasnya.